Baik, kita akan kembali melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah belajar materi yang pertama, itu sistem bilangan real, ya. Nah, kelanjutan dari materi kalkulus dasar yang akan kita pelajari, yaitu bagian kedua adalah mengenai relasi dan fungsi. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Saya akan menjelaskan. Ini pelajaran mungkin sudah pernah dibahas sebelum Anda masuk jenjang perguruan tinggi, yaitu pada saat sekolah lanjutan SMA atau yang setara dengan SMA. Jadi kita akan kembali membahas relasi dan fungsi. Nah, kita lebih khusus nanti di sini akan membahas tentang fungsi, tapi setidaknya kita mengerti dulu tentang relasi, ya. Oke. Nah, jadi relasi adalah, nanti bisa berbeda-beda mungkin definisi dibuat, tapi maksudnya sama ya. Relasi atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah hubungan ya. Pada himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan X anggota A atau dibaca elemen A dengan Y anggota B. Ya. Jadi ada dua himpunan di sini mempunyai masing-masing anggota. Kalau saya gambarkan misalnya, ya katakanlah saya buat di sini ada suatu himpunan, ya katakanlah ini himpunan A, kemudian di sini ada himpunan, katakan himpunan B, lalu dikatakan tadi X anggota A, katakanlah di sini ya, saya buat ini sederhana ya. Ya katakanlah ini nama orang ya. Ya katakan di sini namanya adalah Ani misalnya ya. Lalu di sini adalah Budi ya, di sini adalah Budi. Lalu di sini misalnya Chandra ya, Chandra. Langsung di sini adalah D, apa ya, D ya. Apa ya, ini D. Denny misalnya ya, Denny. Oke. Lalu saya buat di sebelah kanan sini adalah, katakanlah saya buat di sini 5 anggotanya. Misalnya adalah di sini nama-nama buah ya. Jadi katakanlah buah. Sini pertama adalah mangga. Mangga. Lalu misalnya ada di sini adalah apel misalnya. Lalu ada misalnya di sini adalah nanas misalnya. Lalu ada di sini adalah nanas, apa lagi ya? Pepaya misalnya, pepaya. Lalu ada di sini misalnya yang terakhir ini saya buat adalah anggur ya, boleh anggur. Nah, kalau misalnya saya buat adalah hubungannya ini ya, saya katakan nama hubungannya ini dihubungkan ini himpunan A ke himpunan B, katakan adalah buah kesukaan ya, buah kesukaan.
Ani buah kesukaannya, katakanlah ini ya, katakan boleh mangga ya. Lalu si Budi katakanlah suka apel. Lalu si Chandra katakan suka pepaya. Lalu Denny suka katakanlah anggur. Nah, bisa saja dari sini ada, katakanlah si Chandra ini bukan hanya suka pepaya, tetapi dia suka misalnya anggur. Seperti ini. Oke. Maka ini sudah dikatakan adalah relasi antara A dan B yang namanya relasi buah kesukaan. Ani buah kesukaannya adalah mangga. Jadi nanti kalau dulu kita anggap si Ani ini, Budi, Chandra, Denny ini dikatakan adalah, ini yang di sebelah kiri ini adalah domain. Ya. Lalu yang di sebelah kanan ini disebut ini adalah kodomain, atau namanya ini daerah asal ya, daerah asal. Lalu ini adalah daerah kawan. Tapi juga nanti juga sekaligus di sini adalah daerah hasil. Ya. Daerah hasil. Nah, ini yang contoh misalnya untuk relasi. Nah, relasi ini sebenarnya tidak begitu banyak aturan. Yang penting dihubungkan antara A dengan si B, lalu disebutkan nama relasinya. Ya. Jadi tidak ada aturan khusus, aturan tertentu. Berbeda dengan nanti dengan misalnya adalah fungsi, ya. Nah, perlu Anda perhatikan di sini apa bedanya daerah hasil ini juga disebut dengan range, ya. Apa bedanya daerah kodomain dan daerah hasil? Daerah kodomain itu berarti semua anggota B. Lalu daerah hasil adalah yang merupakan kalau di hasil hubungan ya antara daerah asal dengan daerah kawan. Jadi contohnya kalau ditanya kodomain di sini adalah mangga, apel, nanas, pepaya, anggur. Tapi kalau ditanya daerah hasilnya adalah semuanya, tapi kecuali nanas tidak ikut. Ya, ini hanya mengingatkan saja sebenarnya untuk relasi. Nah, kita lihat bahwa ini juga bisa kita perhatikan dalam sistem koordinat kartesius, ya, dinamakan relasi di bidang, yaitu suatu aturan yang menghubungkan X di sumbu X dengan Y di sumbu Y. Jadi anggaplah nanti himpunan A itu adalah X-nya dan Y itu adalah himpunan B-nya, seperti itu, ya. Ya, seperti itu relasi. Mungkin kita lanjut. Bisa kita buat contoh ya. Ya, contoh yang pertama adalah gambar diagram relasi lebih dari. Jadi ini nama relasinya himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, lalu ke B sama dengan 2, 4, 6, 8. Ya, itu soal nomor satunya. Yang kedua, gambar diagram relasi kurang 2 dari. Ya, kurang 2 dari. Kita lihat hasilnya. Yang pertama adalah seperti ini. Jadi himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan B-nya 2, 4, 6, 8. Nah, Anda perhatikan namanya tadi relasinya lebih dari. Berarti kita perhatikan himpunan di A yang lebih dari himpunan si B yaitu hanya 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 2. Selainnya tidak ada lagi. Dan soal yang kedua adalah relasi kurang 2 dari.
kurang 2 dari. Jadi kalau 1 kan tidak ada kurang 2 dari 2468. Kalau 2 kurang 2 dari 4. 4 kurang 2 dari 6. Nah, itu diagram panahnya ya. Jadi cukup mudah. Oke. Nah, nanti ada sebagai catatan beberapa contoh relasi adalah lengkungan berada di 2 seperti lingkaran, parabol, elips, dan hiperbol ya. Itu sebagai catatan saja. Lalu berikut adalah kelanjutan dari relasi. Jadi kita anggap relasi sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke fungsi dan grafik ya, fungsi terutama ya sebenarnya. Nah, kita lihat apa bedanya dengan relasi ya. Pengertian fungsi. Fungsi bernilai real dengan satu peubah real ya. Fungsi bernilai real dengan satu peubah real. Suatu fungsi pada himpunan D, himpunan bagian dari R, atau bagian dari R, atau real, D itu adalah domainnya, adalah suatu aturan yang memasangkan setiap X anggota D dengan tepat satu bilangan real Y anggota R. Jadi ada dua hal di sini Anda perhatikan di sini ya. Jadi ini setiap X elemen D atau domain setiap, jadi harus semua. Lalu ada lagi tepat satu bilangan real Y elemen R. Nah, itu adalah definisi daripada fungsi. Nah, bagaimana itu contohnya? Oke, kita akan buat contohnya. Contohnya ya. Nah, kita bedakan dengan relasi. Dikatakan ini suatu himpunan misalnya. Ya. Lalu ada di sini juga himpunan, katakanlah ini himpunan A dan himpunan B. Lalu saya buat di sini katakanlah seperti ini. 3 saja mungkin ya. Lalu di sini saya buat anggotanya 4. Apa maksudnya daripada tadi kalimat di situ mengatakan setiap X anggota D, D itu kan ini ya, domain ya. Ini domain ini yang di sebelah kiri ini. Domain. Atau disimbol dengan D ya. Jadi kita hubungkan ini, kita petakan istilahnya ya. Kita petakan. Nah, kalau katakanlah ini anggotanya si A ini misalnya adalah A, B, C. Lalu di sini adalah 1, 2, 3, 4. Maka saya hubungkan seperti ini. Lalu saya hubungkan lagi ini. Nah, sebelum saya lanjut, kalau bentuknya seperti ini, apakah dia merupakan suatu fungsi? Tentu saja tidak. Karena tadi dikatakan bahwa ada setiap X elemen D yang ini ya, setiap X elemen D. Ternyata di sini tidak setiap, C-nya belum dihubungkan. Jadi belum fungsi. Ini masih boleh dikatakan relasi, ya. Maka kalau seandainya kita hubungkan, katakanlah ini ketiga. Apakah ini sudah fungsi? Ya, ini sudah fungsi karena sudah memenuhi setiap anggota domain atau A dipetakan terhadap anggota B. Nah, tapi perhatikan, seandainya saya buat seperti ini, apakah ini merupakan fungsi? Nah, kalau bentuknya seperti ini tentu saja bukan fungsi karena ada tadi di sini tepat satu.
ke bilangan real Y. Ya, ini maksudnya ke bilangan real Y ya. Dengan tepat 1 ke bilangan real Y. Nah, karena itu kalau bentuknya seperti ini bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Maka kita harus hapus itu ya. Nah, itu baru dikatakan fungsi. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita boleh tuliskan ini domain ya. Nanti boleh disimbolkan ini domain, ini adalah df, simbolkan misalnya ya, atau d ya, d itu d lah ya. Domainnya itu adalah atau daerah asalnya. Daerah asal itu ya, domain daerah asal sama dengan relasi tadi ya. Daerah asal itu sama dengan A, B, C atau domain. Kemudian kalau ditanya daerah kawan atau kodomain, atau disebut dengan daerah kawan, ini sama dengan 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir adalah range atau daerah hasil ya. Daerah hasil ini sama dengan 1, 2, 3. Oke, jadi ini adalah sekedar definisi ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi f. Misalkan fungsi f dari D ke R ditulis dengan lambang F yang memetakan D ke R ya. Jadi kalau tadi kita itu punya ini, katakanlah F A ke B, boleh juga ya. Nah, X ke Y memetakan Fx, atau boleh Fx menjadi Fx ya. Nanti itu ditulis menjadi Y sama dengan Fx, boleh ya. Y sama dengan Fx. Daerah definisi atau daerah domain sama itu. Fungsi f adalah df atau d, disimbolkan seperti ini. Lalu daerah nilai atau range fungsi f adalah rf, nanti disimbolkan seperti ini untuk mencari daerah hasilnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, next berikutnya adalah kita lihat bagaimana mengenai nilai fungsi. Nilai fungsi ya ini cukup mudah ya. Kalau ditanya nilai fungsi, kita hanya mensubstitusi nilai x-nya ke fungsi tersebut, y atau fx. Nah, contoh pertama adalah untuk fx 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Hitunglah nilai fungsinya, f1. Nah, ini cukup mudah saya kira. Jadi ya, saya coba buat ya. Nah, tadi diketahui di situ fungsi fx-nya 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Begitu ya? Oh, maaf. 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Hitunglah nilai fungsi. Nah, F1. Kita tidak usah menjawab semua, saya ambil saja ya soal katakanlah F1 dan saya ambil F3 kurang T ya.
F3 kurang T. Oke, hanya mensubstitusi. Nah, kita coba mencari F1. F1 berarti tinggal substitusi ini. Jadi 2 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 kurang 1. Jadi sama dengan 2 tambah 3 kurang 1. Sama dengan 4. Cukup mudah ya. Yang kedua tadi kita ambil adalah F3 kurang T. Ya, F3 kurang T. F3 kurang T sama dengan, yaitu 2 3 kurang T, jadi kita substitusi ganti X nya 3 kurang T kuadrat tambah 3 kurang T kurang 1 sama dengan 2 9 kurang 6T tambah T kuadrat tambah 9 kurang 3T kurang 1 sama dengan 18 kurang 12T tambah 2T kuadrat kurang 3T tambah 8, dan hasilnya nanti adalah 2T kuadrat kurang 15T tambah 26 ya, tambah 26. Oke, nah jadi ini F3 kurang T. Nah seperti itu untuk menyelesaikannya. Jadi masih mudah ya. Nah kalau nanti misalnya ditanya yang nomor 2, itu berarti kita disuruh mencari nilai A-nya. Jadi tinggal substitusi X-nya, lalu carilah nilai A-nya. Saya kira tidak sulit. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, apa yang sering ditanyakan dalam fungsi kalau diketahui persamaannya? Tadi kita bicara daerah definisi atau daerah asalnya itu dan daerah nilai hasil atau daerah hasil dari fungsi tersebut. Nah, di sini ada soal ya, soal yang pertama itu adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Jadi kita disuruh di sini untuk menentukan daerah definisi dan daerah hasil. Nah, daerah definisi yang dimaksud di sini sebenarnya adalah menentukan nilai-nilai x supaya nilai y-nya terdefinisi seperti itu. Kalau ditanya nilai hasil, berapa sebenarnya nilai y yang mungkin ya, atau nilai hasilnya. Maka kita coba lihat yang pertama ya, yaitu soal 1. Saya buat dulu supaya tulisannya agak tebal ya. Nomor 1. Wah, tebal sekali nih. Itu soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Nah, kita cari yang pertama df. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih cara menyelesaikan ini? Nah, kalau kita lihat langsung seperti ini ya,
Jadi nanti ini fx ini boleh dianggap sebagai y. Kita lihat seperti ini. Berapa sih nilai x? Nilai-nilai x supaya nilai fx ini, atau nanti misalkan ini y, terdefinisi. Kalau kita lihat saja dari soal ini, bisa kita simpulkan sebenarnya. Yaitu x ini berapa saja pasti memenuhi untuk nilai y. Ada nilai y terdefinisi. Berapa saja nilai x. Berapa saja yang dimaksud itu adalah tentu saja bilangan real. Seperti itu. Nah, ada cara lain sebenarnya juga untuk menentukannya, ya. Untuk menentukannya itu bisa digambarkan, ya, bisa digambarkan. Nah, jadi dalam hal ini kalau digambar, ya, kalau digambar kira-kira seperti ini dia, x kuadrat. Kalau gambar x kuadrat itu kan sebenarnya seperti ini dia. Ya, ini sumbu y, ini sumbu x. Tapi kalau dikatakan x kuadrat kurang 4, artinya kurva parabola itu, ini parabola ya, kurva parabola itu akan turun sebanyak 4. Jadi sini negatif 4-nya. Jadi nanti gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi artinya sebenarnya di sini daerah domainnya, jadi df-nya ini sebenarnya sama dengan x, di mana x-nya ini adalah bilangan real. Jadi tidak ada masalah untuk nilai x-nya. Jadi berapa saja nilai x memenuhi supaya terdefinisi nilai y-nya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana mencari daerah hasilnya atau RF lah ya, saya buat ya, RF range. Kita misalkan y. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, lihat kurva ini bahwa nilai-nilai y yang ada di sini ya, di titik-titik ini adalah tidak lain semuanya, yaitu nilainya mulai dari minus 4 sampai ke atas. Lihat kurvanya kan ke atas itu. Ini sampai terus ini, sampai tak hingga. Ya. Jadi nilainya adalah mulai dari minus 4 sampai seterusnya ke atas. Ya, karena nilainya kurvanya itu kurva terbuka ke atas itu parabola. Maka boleh sebenarnya kita buat bahwa RF-nya x lebih besar. Jadi kita buat bukan x ya, y atau fx. Y di mana y-nya lebih besar sama dengan minus 4. Ya. Nah, lalu y-nya juga bilangan real sebenarnya. Ya. Nah, ada juga cara lain ya dengan mencari inverse-nya, tapi nanti dia ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan dalam menentukan kalau kita menggunakan inverse. Kita coba ya. Jadi misalnya untuk mencari daerah hasilnya ini. Jadi y-nya sama dengan x kuadrat kurang 4, kita mau mencari nilai x-nya. Jadi x kuadrat sama dengan y tambah 4. Nah, lalu x sama dengan akar dari y tambah 4. Nah, ya, jadi kita perhatikan dari sini, maka kita tinggal melihat ini. Ingat bahwa bilangan di dalam akar atau fungsi dalam akar atau bilangan dalam akar ya, itu supaya terdefinisi harus lebih besar sama dengan 0. Jadi maka kita buat ini y tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Maka kita ambil kesimpulan y lebih besar sama dengan minus 4. Sehingga hasilnya sama dengan yang ini. Oke. Itu dia untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Nah, kemudian
Bagaimana kalau kita lihat, coba lagi, misalnya yang nomor berapa ya? Nomor 2 ya. Nomor 2. Yaitu Gx sama dengan X kuadrat kurang 4X. Ya. Nomor 2. Ganti tintanya ini. Gx sama dengan X kuadrat kurang 4X. Betul enggak ya? Coba cek dulu soalnya. Gx sama dengan X kuadrat kurang 4X. Oke, kita mau mencari df nya dulu ya, pertama ya, daerah. Jadi kita jawab df. Ingat dalam akar tadi saya katakan bahwa semua yang dalam akar itu harus ya, jadi daerah asalnya X kuadrat kurang 4X harus lebih besar sama dengan 0. Ini dia ya, X bilangan real begitu. Lalu kita perbaiki X kurang 4 lebih besar sama 0, X bilangan real. Lalu seterusnya yaitu X mana X nya ini bisa nanti kamu gunakan yang sudah saya ajarin ya dalam sistem bilangan real untuk pertidaksamaan. Hasilnya nanti X lebih kecil sama dengan 0 atau X nya lebih besar sama dengan 4 ya, itu nanti hasilnya. Nah, ini adalah untuk df nya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari rf nya? Bagaimana untuk mencari rf nya? Nah, kalau digambar sebenarnya sedikit rumit menggambarkannya, tetapi coba kita gunakan dengan inverse ya, dan sedikit nanti ada yang harus diperhatikan. Misalkan ini ya, jadi misalkan dia Y sama dengan Gx nya, Y sama dengan akar X kuadrat kurang 4X ya. Lalu kiri kanan ini dikuadratkan ya, maka Y kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 4X gitu. Jadi ini X kuadrat kurang 4X ini boleh saya buat menjadi seperti ini, tambah 4 kurang 4, saya modifikasi ya, dan itu diperoleh dari ini 4 ini dibagi 2 lalu dikuadratin, hasilnya adalah 4. Nah, jadi ini bisa saya ambil menjadi Y kuadrat tambah 4 sama dengan, jadi yang ini akan saya ubah menjadi X kurang 2 dikuadratin. Nah, nanti akan kita peroleh X nya kurang 2 sama dengan akar Y kuadrat tambah 4 ya, atau X nya sama dengan akar Y kuadrat tambah 4 tambah 2. Nah, dari sini ada hal yang harus kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat yang di dalam akar itu Y kuadrat tambah 4 ya. Ini Y kuadrat tambah 4 sudah jelas menyatakan bahwa itu adalah definit positif ya. Definit positif Y-nya. Jadi artinya berapa saja Y-nya bisa. Ya, berapa saja Y-nya bisa. Tapi ingat bahwa Y yang di sini adalah pastilah jawabannya 0 karena akar ya. Akar dari sesuatu itu tentu tidak mungkin hasilnya pasti positif itu ya.
eh, eh, memang ada plus minus, tapi kita tidak bisa tidak menggunakan minusnya ya. Jadi kita ambil yang positifnya ya, sehingga karena dia dalam bentuk akar ya. Nah karena kalau kita masukkan nanti x-nya, hasilnya adalah nanti y-nya selalu positif ya, selalu positif. Jadi y-nya sebenarnya bilangan real harusnya. Jadi y-nya itu sebenarnya bilangan real, tapi karena tadi y-nya mesti positif, tidak mesti positif, tapi bisa ini syaratnya ini ya, di dalam akar itu bisa 0 ya, jadi bisa 0. Jadi seharusnya bilangan real, tapi di bawah 0 tidak bisa, itu maksudnya di bawah 0 tidak bisa karena ini nanti mesti positif ya hasilnya. Maka kita harus membatasinya menjadi RF itu sama dengan ya Y, di mana Y-nya atau GX-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0 ya. Saya kira itu dia RF-nya. Oke, seperti itu. Itu yang kedua ya, yang kedua. Nah, kita cek lagi ya, kita cek lagi ya, mungkin kita coba mungkin kita coba yang ketiga. Ketiga hampir sama, jadi kita coba nomor 4 ya, nomor 4. Kalau nomor 4 ini saya kira bisa langsung di sini ya. Nomor 4 ini ya, kalau ada pecahan ya, pecahan misalnya katakan X per Y, maka supaya terdefinisi ada hasilnya ini, Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu saja sebenarnya. Maka ini bisa langsung kita buat bahwa DF-nya ini sama dengan ya, DF sama dengan penyebutnya ya X, di mana 3 tambah X tidak sama dengan 0, seperti itu. X-nya bilangan real. Ya itu saja, itu DF. Atau ini diperbaiki lagi menjadi, saya buat di sini saja ya. DF-nya itu sama dengan X, di mana X-nya tidak sama dengan -3, X-nya bilangan real. Nah itu DF-nya. Nah, bagaimana mencari RF-nya? Ini bagaimana mencari RF-nya sebenarnya? Saya hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu ini. Oke, atau di sini saja saya buat untuk mencari RF-nya ya. Nah ini sedikit kacau.
Saya hapus saja dulu ini. Saya buat, oh tidak bisa dihapus. Di sebelah aja saya buat ya. Nah di sini nomor 4 tadi ya, yaitu fx sama dengan 2 kurang x per 3 tambah x. Maka untuk mencari df, ya, df sama dengan tadi sudah saya buat tadi, kalau seandainya ada x per y, maka y-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan, berarti x di mana 3 tambah x tidak sama dengan 0. X-nya bilangan real. Nah, sama dengan X di mana X-nya tidak sama dengan minus 3. X bilangan real. Nah, untuk mencari RF-nya bagaimana? Nah, ini sebenarnya fungsi rasional ya. Jadi boleh kita buat mencari inverse-nya. Ya, cari inverse-nya saja untuk mencari RF-nya. Jadi misalkan lagi ini misalnya ya Y sama dengan 2 kurang X per 3 tambah X. Nanti kita peroleh dari sini 3Y tambah XY sama dengan 2 kurang X. Lalu pindah ke sini ya, menjadi 1 tambah Y dalam kurung X sama dengan 2 kurang 3Y. Lalu X-nya sama dengan 2 kurang 3Y per 1 tambah Y. Nah, kalau kita lihat sudah dapat X-nya, inverse-nya. Ya, sudah dapat inverse-nya di sini. Maka sama halnya dengan ini tadi, pecahan ini, maka syaratnya ini yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi RF-nya itu sama dengan Y, di mana 1 tambah Y tidak boleh sama dengan 0. Y elemen real ya. Sama dengan Y, di mana Y tidak sama dengan min 1. Elemen real. Seperti itu. Oke. Itu hasilnya. Nah, tadi ada satu lagi soalnya. Mungkin kita coba bahas ya. Soalnya itu yang terakhir tadi itu kalau tidak salah. Yang nomor 5, tentukan daerah nilai fungsi fx x kuadrat kurang 2x. Ya, x kuadrat kurang 2x yang mempunyai daerah definisi. Ya, tentukan daerah nilai fungsi fx. Nah, daerah definisinya sudah diketahui di sini, min 1 kurang dari sama dengan x, berarti kita mencari daerah nilai fungsinya ya. Jadi saya tuliskan dulu fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Lalu df-nya sudah diketahui, yaitu x, di mana x-nya berapa tadi? Ya. Min 1 dan 4 ya. Min 1, 4. Ini daerah apanya? Daerah definisinya atau daerah asalnya. Oke, berarti kita mencari daerah hasilnya saja ya, daerah hasilnya. Sebenarnya bisa ada cara juga, cara lain. Ini kan parabola sebenarnya, fx sama s kuadrat kurang 2x. Nah, kita bisa mencari
ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini ya. 3 hal kita bisa mencarinya dengan inverse juga bisa, tapi kita harus mencoba juga nilai dari ini min 1 dan 4. Jadi boleh juga dengan cara cari dulu nilai misalnya dengan mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Kalau ini kan parabolanya terbuka ke atas ini. Terbuka ke atas. Jadi kalau ditanya terbuka ke atas, berarti ini nanti yang ada nilai minimumnya. Ya, nilai minimum. Nilai minimum itu kita peroleh dengan cara ya, tapi ini cara yang alternatif lain ya. Sebenarnya kita bisa langsung mencoba nilainya gitu. Nah, coba kita gunakan ya dengan cara menggunakan nilai minimumnya. Katakanlah titik minimumnya itu XP, YP ya. Nah, kalau XP kan rumusnya itu sumbu simetri, maksudnya ini min B per 2A ini. Sama dengan min B nya itu min 2, berarti jadi min 2 per 2 A nya 1, berarti ini sama dengan 2 per 2 1 ya. Nah, kalau mencari YP nya tinggal substitusi ke dalam ya, jadi 1 kuadrat kurang 2 kali 1 sama dengan minus 1 ya. Jadi ini nilai minimumnya ini minus 1 dan sumbu simetrinya 1. Atau nah, ini kan termasuk di dalam ini. Kalau kita lihat ini bagian dari XP ini bagian dari domainnya. Minus 1 kurang dari sama dengan X lebih kecil dari 4 ya, itu diantara minus 1 dan 4 itu 1, jadi masih masuk ya. Jadi nilainya minus 1, ternyata minus 1. Oke. Nah, IP nya adalah minus 1. Nah, sekarang kita mau uji ini jadi nanti selain daripada kita uji min 1 dan 4 di sini XP nya, jadi ini juga harus kita perhitungkan ini ya, karena ini nilai paling kecil. Kita coba cek ya, untuk X nya minus 1 ya. Untuk X nya minus 1 berarti F minus 1 nya sama dengan 1 min 1 kuadrat kurang 2 kali min 1 sama dengan 1 tambah 2 berarti 3 ya. Lalu kalau X nya sama dengan 4 berarti F4 sama dengan 4 kuadrat ya, 4 kuadrat kurang 2 kali 4 sama dengan 16 kurang 8 berarti 8. Nah, jadi 3 8 ya, 3 8. Lalu juga minus 1. Nah, dari sini kan yang paling ini tadi kan dikatakan adalah minimum ini. Ini nilai minimum ini, nilai minimum. Ini titik minimum ini. Titik minimumnya. Yaitu 1, minus 1 ya. Titik minimumnya tadi kita dapat 1, min 1. Nah, jadi nilai minimumnya ini harus kita buat di sini ya, karena tadi 1 itu masuk ke dalam daerah definisinya, sehingga harus ikut ini minus 1 ini. Jadi sekarang paling kecilnya minus 1 ya. Jadi di sini bisa dikatakan 3-nya tidak ikut ya. Maka tentu daerah hasilnya atau RF adalah sama dengan Y, di mana Y-nya adalah dari yang terkecilnya minus 1 gitu. Minus 1 ya, minus 1 ikut minus 1-nya, lalu X 8. Nah, ini yang merupakan
X bilangan Y ya, Y bilangan real. Nah, inilah yang merupakan daerah hasilnya. Oke, saya